Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana? Rasanya kurang panjang ya? Iya. Nanti kalau kurang panjang diundang lagi ke MPR Mubin. Khusus nanti ya. Jadi hadiah buat para santri, sebuah santri MPR Mubin. Malam ini khusus, mudah-mudahan keberkahannya buat beliau pembacanya, umumnya buat kita semuanya, insyaallah. Amin. Ingin ngaji seperti itu, bagus? Pengen? Pasti ditanya semua, pingin banget, hoyong pisan. Tentunya Al-Ustaz Haj Abdullah Fikri ini tidak ujung-ujung seperti ini. Tentunya ada proses yang sangat luar biasa. Tadi cerita panjang bersama saya di rumah ya. Pokoknya kalau ingin jelas boleh sedikit kasih tips and trick buat anak-anak MPR Mubin yang tetap semangat ya. Karena beliau ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, perjuangannya ini sama-sama alumni juara MTQ mantan MTQ nasional dan internasional 2008. Tentunya ada tips dan trik terkhusus buat Ustaz Fikri. Silakan, barangkali ada pertanyaan sekitar itu 3 orang. Monggo. Ya. Silakan. Tapi sebelum bertanya, silakan namanya dari mana? Ya, namanya kenakan dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, asal Jakarta, kelahiran 2002. Abdul Latif dari Jakarta. Betawi. Iya. Orang Betawi. Saya ingin bertanya tentang gimana cara biar bisa bergeler-geler kayak gitu. Mantap disabnya. Bahasanya apa? Bergeler-geler. Ya, ini baru bahasa baru. Bergeler-geler. Kita harus banyak makan permen karet. Biar dia bergumpal-gumpal. Ya, terima kasih buat. Terus pertanyaan kedua nanti sekaligus ya biar ya. Silakan. Yang kedua, next question. Aceh. Ya, silakan. Tadi dari Betawi, sekarang dari mana? Putri ada? Jangan malu-malu, ini mumpung lagi ada orangnya. Ya. So, nanti akan mudah-mudahan jadi qori'ah yang hebat. Amin. Ya. Silakan untuk yang kedua, siapa yang bertanya kepada Al-Ustaz Al-Haj Abdullah Fikri? Silakan. Ayo, mumpung lagi ada orang di sini, siapa tahu nanti. Ya? Lagi satu aja. Abah, silakan dari Garut. Abah ini namanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rifki Sofian, biasa dipanggil Abah. Alamat Garut, Jawa Barat, Indonesia. Cocok. Pas. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya bisa napas panjang, terus suara melengking sampai kayak pesawat Sukhoi. Ya, luar biasa. Sukhoi yang luar biasa. Sampai bisa mecahin shot. Itu sound udah jelek makanya berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, boleh? Satu lagi boleh? Ada? Cuman jangan nanya. Oh ini nih. Ini ada yang satu lagi ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Amal Muhammad Hadian. Biasa dipanggil Imam Ori. Dari Cina nih. Ori Mu'alaf. Asal saya dari Cibaduyut, Bandung. Saya ingin bertanya, bagaimana cara berlatih untuk mengantisipasi suara selip ketika tinggi? Luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ada 3 pertanyaan ya, ingat-ingat. Tadi pertanyaan yang pertama dari Latif. Abdul Latif dari Jakarta. Jakarta. Ya. Tadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya supaya bisa gerlek. Suara ada vibrasi ya, getaran suara, atau kalau istilah orang dangdut mencengkok jalan gitu. Terserah. Keren ya. Itu katanya Ustaz. Ya. Abdul Latif, silakan. Ya, saya jawab itu untuk Ustaz Abdul Latif. Bagaimana caranya agar supaya ayat gerlek. Kayak minum air ya. Iya, kayak gerlek. Apa namanya? Kumur-kumur ya, gitu ya. Ya, kalau saya akan, setiap orang pasti beda pengalamannya dalam latihan, baik itu latihan garnet atau cengkok bahasa dangdutnya itu kan. Kang Haji pun juga beda, yang lain juga berbeda ya. Kalau saya dulu nggak ada gerel-gerel, nggak ada, sama ya, polos-polos aja. Paling dulu memang alhamdulillah suaranya udah itu tinggi dulu, anak-anak nggak pecah saya kan. Cuma paling beberapa hari udah balik lagi suaranya, alhamdulillah. Ya paling kalau saya sesuai torikonya aja gitu. Kalau saya misalkan saya ikutan Syakir, kan gerleknya luar biasa tuh kan, gitu. Jadi ya paling setidaknya kita mungkin setengah daripada itu bisanya nanti gitu. Setidaknya gitu. Tapi ya harus terus latihan gitu kan. Ya meniru seseorang, insya Allah mudah-mudahan bisa seperti orang itu, tapi juga nggak seperti orang itu 100%. Tapi harus banyak latihan intinya banyak latihan. Bergetar juga bisa, bergetar gimana ya? Gimana aja ya? Gimana ya bergetar ya? Gimana ya bahasanya itu ya? Jadi susah juga nih. Nah intinya gitu aja latihan. Misalnya siapa yang ente suka? Saya pikir katanya. Menirukan saya. Nah, tinggal setiap hari dengerin di latih gerak suaranya agar bisa seperti apa yang kita inginkan. Itu misalkan Syekh Syakir atau Syekh Mahmud Sahad atau Syekh masa yang lain yang udah bagus katanya. Ya jawabannya begitu dari saya. Itu kan beda-beda, versi orang beda-beda. Kalau saya begitu. Dulu tuh saya ya, dulu ada Mustafa Ismail itu kan kerja luar biasa, tipis kan, seperti Zainal ini, ya, masya Allah itu, saya nggak bisa itu tuh, terlalu rapat kecil tuh, saya kan nggak terlalu kecil, nggak terlalu rapat gitu kan, jadi saya harus menirukan yang seperti suara saya, siapa kira-kira saya bisa turutin gitu kan, misal berusaha agak-agak nggak seperti Mustafa Ismail banget gitu kan, apa namanya tuh gernetnya, kerlek-kerleknya itu. Intinya itu ya, apa yang kita mau harus banyak latihan, insya Allah mudah-mudahan wajada insya Allah. Takbir. Alhamdulillah. Jadi intinya kalau santri atau siapapun kalau ingin seperti yang ditirukan, tentunya harus sering mentirukan. Jadi tiap hari sebelum tidur, sebelum makan, pagi jalan, tiada hari tanpa mendengarkan. Dan tentunya harus terus diikuti. Itulah yang saya tangkap. Jadi beliau ini latihannya hampir sama dengan yang saya sampaikan.
Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua dari Abah. Dari Abah Garut. Garut. Beliau menanyakan bagaimana supaya napas panjang dan bisa suara tinggi melengking seperti tingginya pesawat Sukhoi. Tapi kemarin Sukhoi kan jatuh di Garut kan. Keselip. Ada pecahnya. Tapi bukan Sukhoi itu ya, tentunya Sukhoi yang lain. Jadi mangga. Ya. Ustaz Fikri jawab tuh. Ya, alhamdulillah saya akan coba menjawab pertanyaan daripada Abah Garut. Bagaimana cara bisa tinggi suara tidak pecah ya? Agar seperti pesawat Sukhoi katanya. Oke, saya coba jawab. Alhamdulillah sampai pada saat sekarang saya belum pernah pecah. Belum pernah pecah. Artinya kalau tinggi pecah belum pernah. Dari kecil, kalau kecuali saya pubar waktu dulu tuh belum pernah. Ya pubar ya wajar lah karena kan memang masanya begitu. Tapi saya tidak lama, cuma sebentar aja. Bagaimana suara tinggi? Ya latihan. Ya dan tinggi. Kalau kita pengen suara tinggi, Ustaz bagaimana suara tinggi? Nah, kita ngajinya cuma mau tinggi ya gitu aja, terus harus berani maksakan diri, keluarkan potensi yang ada, gali sendiri potensi yang ada. Kita sendiri yang tahu potensi kita, bukan orang lain. Nah misalnya kan latihan, misalnya kita latihan ya sebatas maksimal latihan, terus latihan gitu, paksain setinggi apa, bisa coba lagi dan coba lagi. Insya Allah mudah-mudahan akan ketemu hasilnya nanti. Amin. Itu aja. Kalau slip pecah itu kita sendiri yang ngerti suara kita itu, jangan dipaksa. Kalau kita udah nggak sanggup paksakan ya meledak dia kan. Ya itu aja kira-kira seperti itu. Meledak seperti pesawat Sukhoi di Garut. Luar biasa. Terus yang kedua tadi dari napasnya. Bagaimana Nafasnya ya. Nafasnya ya saya dulu saya kan orang kampung. Iya, orang Sumatera itu dulu kan ada sungai. Iya, ya saya berendam, kata orang-orang seperti ini, kita berendam di air, tahan napas, berenang di air. Wah, nyebrang sini, nyebrang situ, berenang lah intinya kan biar bisa sedikit banyak. Dulu juga saya enggak paling A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu udah balik napas saking pendeknya dulu. Memang begitu, kalau enggak dilatih napas itu akan kaku, akan pendek. Apalagi kita jarang latihan, intinya harus banyak latihan. Oke. Itu. Ya harus berlatih terus menerus, jangan tidur ya. Jangan banyak molor. Insyaallah dengan sering latih nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Oke, kemudian yang terakhir dari orang Cina tadi Bu ya. Orang mana? Cina Bandung ini. Cibaduyut. Sibaduyut. Al Ustaz Ismamul Aman ya, dari Cibaduyut Bandung. Tadi pertanyaannya bagaimana cara latihan untuk tidak selip ketika tinggi. Suara tidak selip di saat tinggi ya. Bagaimana supaya tidak selip? Antisipasinya seperti apa? Ya, monggo kan. Ya, saya akan mencoba menjawab daripada pertanyaan Cibaduyut. Cibaduyut. Bagaimana caranya agar supaya suara kita pas tinggi, tidak selip? Sudah saya bilang tadi, suara itu kita yang tahu, karakter kita itu kita sendiri, kita gali potensi kita, bagaimana caranya supaya suara kita dari yang biasa menjadi naik sedikit, ya kontinu bertahap, tentunya tidak instan. Antum mau 1 tahun begini harus itu, ya kalau nasib terbaik ya insya Allah mudah-mudahan dengan terus latihan, tapi itu kan harus kontinu, jangan malas gitu ya. Dan juga pantang suara juga harus dijaga, itu pun beda-beda setiap orang, nggak sama gitu. Ada yang nggak bisa makan ini, ada yang bisa. Nah itu harus mensiasatinya kita sendiri gitu.
Itu aja, harus kita yang tahu suara kita. Jangan memaksakan diri. Wah, orang itu tinggi, kita juga mau seperti itu. Padahal kita nggak sanggup. Ya, nanti meledak kayak spesial Sukhoi. Oke, sekian dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, itu sudah jawab semua ya. Tinggal kita ayo merealisasikannya. Silakan amalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Fikri. Ini merupakan ilmu yang sangat luar biasa buat para santri MK Mumin. Tentunya kita ucapkan terima kasih yang terhingga. Yang mudah-mudahan Allah akan membalas kebaikan beliau, berlipatkan dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara haflah malam ini dicukupkan sampai di sini dulu. Tapi tentunya bagi sahabat semuanya, para santri MK Mumin, beliau ini sekali lagi baru saja membangun channel YouTube-nya, yaitu channel YouTube-nya Abdullah Fikri Official. Silakan dukung seperti channel-channel yang lain supaya cepat besar dan berkembang. Insya Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat semuanya, khususnya sekitar tilawah Al-Quran. Hadiahkan subscribe-nya ya, komen, like, and share. Oke, sekian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.